Ini mungkin coba ini ada penentang ini. Sangat tajam. Yo, sangat tajam. Ya, shalom. Pak nampaknya. Hamba. Ayo silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Banyak statement bro yang mungkin agak sedikit saya juga harus bantai ya, tetapi bukan terkait dengan si Bom Bom dan Rudy. Ya karena Bukan bro, penyaliban ya. pernah mengatakan ya di sini, mungkin saya tunjukkan ya supaya bisa fair. Masalah hamba itu ya. Bukan, ini ya. Yang Jangan udah kelar berarti ikut-ikutin ya. kata orang gitu loh. Karena banyak orang ngomong begini, saksi Yehova sesat gini-gini. Coba, itu kan kata orang gitu loh. Saya nggak ke gereja saksi Yehova loh. Saya tidak ke gereja saksi Yehova. Tetapi begitu mudahnya orang berkata saksi Yehova sesat. Kata orang kan, gitu loh. Apakah kamu sudah belajar? Misalnya nih ada orang Oke ya. beda agama. Jadi itu statement bro terkait dengan saksi Yehova tuh sesat kata orang katanya. Baik. Menurut bro saksi Yehova tuh sesat atau enggak bro? Saya tidak berani mengatakan mereka sesat karena saya nggak tahu, belum belajar saya. Kalau saya pelajari pengajaran mereka, setelah saya pelajari baru saya bisa mengatakan sesuatu. Dan bukan hanya kepada saksi Yehova saja. Terhadap segala sesuatu itu harus kita uji. Karena di dalam Alkitab dikatakan, ujilah segala roh. Apakah dia itu berasal dari Tuhan atau tidak. Nah, apakah pantas kita menghakimi sesuatu tanpa kita mempelajari dulu atau hanya dengar dari orang saja? Coba silakan. Oke ya. Saya jawab dari Alkitab ya, bro ya. Jadi ini ada di Galatia 1 ayat 8 ya, karena saya biasanya pakai Alkitab ya. Di sini dikatakan apa? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kalau orang yang terkutuk ini sesat atau enggak, bro? Sesat. Saksi Yehova ini mengajarkan, ini Kolose 1 ayat 15 ya kalau kita baca di sini. Ini kitab Saksi Yehova ya. Dia adalah cerminan Allah yang tidak kelihatan, dialah ciptaan yang pertama. Saksi Yehova ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Sesat nggak nih bro? Baik. Gini, karena kita berdua ini kan bukan saksi Yehova. Anda bukan saksi Yehova, saya juga bukan saksi Yehova. Alangkah adilnya kalau kita mengundang orang yang dari saksi Yehova. Begitu. Masa kita berdua sama-sama bukan saksi Yehova menghakimi mereka? Gini, mungkin adakah seorang saksi Yehova yang kita undang untuk klarifikasi pengajarannya? Gimana? Ya bebas. Kalau saya sih sudah menyatakan dari Alkitab, Galatia 1 ayat 8 tadi. Terkutuklah dia. Anda sudah terkutuk. Anda sudah terkutuk. Sekarang begini. Saksi Yehova itu tadi Anda sudah bilang sesat. Nah kan? Baik. Pertama-tama saya jawab begini. Saya tidak pernah mengatakan saksi Yehova itu sesat atau tidak sesat. Saya tidak mengatakan bahwa aliran ini sesat. Karena saya sendiri tidak pernah mempelajari ajaran mereka. Yang menjadi pertanyaan kita begini. Apakah pantas kita menghakimi seseorang sementara seseorang tersebut tidak pernah bahkan sekalipun kita ajak bicara? Coba selama kita diskusi ini pernah nggak Bang Mata Pisau mengundang seorang saksi Yehova? Jadi gini Bang Edis, saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Ya ini ciptaan. Apakah saksi Yehova tapi itu sesat? orang saksi Yehovanya mana? Orang saksi Yehovanya mana? Saya sudah pernah diskusi dengan saksi Yehova, ya kan? Dia mengakui ini kitab mereka, Bro Edis. Tadi yang saya sudah tampilkan. Berdasarkan hal yang mereka katakan, Kolose 1 ayat 15, ya Yesus adalah ciptaan. Kalau Anda baca di Galatia 1 ayat 8, ya ini sudah dibilang terkutuk orang yang mengajarkan Injil yang berbeda. Saksi Yehova mengatakan Yesus itu ciptaan. Terkutuk atau tidak saksi Yehova ini? Baik. Oke, coba dibalik dulu. Ya, bentar. Oke. Jadi begini ya, Bang Mata Pisau.
Pertama-tama, kita kalau bicara sesat menyesatkan tuh harus hati-hati. Saya sekalipun berbeda dengan orang-orang, saya jarang sekali mengatakan seseorang itu sesat. Gini, Ezra Soru pernah berkata, dia Ezra Soru yang sering diajak menjadi orang bertanya tentang Tritunggal, pengusung konsep Tritunggal dan lain sebagainya. Ezra Soru itu mengakui bahwa Yesus itu ciptaan. Tapi dia Tritunggal. Coba kalau nggak percaya tanya sama Ezra Soru. Deki Nggak pernah. gadas. Ini makanya. Jadi jangan sembarangan mengatakan Enggak, begitu, Pak. jadi tidak ada buktinya juga. Deki gadas, Ezra Soru, Muriwali, para pengusung Tritunggal ini menyatakan bahwa Yesus ciptaan. Yang dimaksud dengan Yesus ciptaan itu adalah manusia Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Oke, saya tanya dulu kepada Bang Mata Pisau. Menurut Bang Mata Pisau, Tuhan Yesus itu manusia juga enggak? Betul-betul dia manusia enggak? Iya, dia jelas. Kalau jadi manusia, jelas dia dilahirkan. Oke. Menurut Anda, apakah tubuh Yesus yang manusia ini itu dibentuk di surga atau dibentuk dalam rahim? Dari rahim. Berarti berawal enggak? Berawal dari rahim. Oke, sesuatu yang berawal berarti dia punya masa. Ada masa di mana dia tidak ada. Setuju nggak? Yesus itu sebelum yang namanya dia lahir, dia ada di kandungan. Itu malaikat sudah berkata, engkau Begini, Bang akan Mata melahirkan. Pisau, Sebentar. Supaya aku jelaskan, jangan sampai dibilang berawal ini adalah ciptaan. Ketika waktu dikatakan ini belum ada nih, malaikat sudah menyampaikan kepada yang namanya Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus Kristus. Artinya sebelum itu terjadi, malaikat sudah ngasih tahu. Apakah berawal dari situ? Berawalnya dari situ, tetapi kata Yesus Kristus itu sudah ada. Betul. Baik. Yang saya maksudkan begini, Bang Mata Pisau. Makanya supaya kita itu nggak salah paham, tuh gini loh. Kita itu harus benar-benar ngerti apa yang dimaksudkan oleh seseorang. Gitu. Makanya dalam beberapa hal saya itu setuju dengan Deki Gadas, dengan MYM, dengan Ezra Soru. Ketika dia menjelaskan bahwa yang namanya daging, tubuh dan daging dan tulang Yesus itu berawal. Karena tidak dibentuk di surga, tetapi dibentuk di dalam rahim. Kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Enggak, Menurut sebentar. Karena begini Bang Mata Pisau, ada orang Kristen yang mengaku Tritunggal, tetapi dia itu bukan Tritunggal, dia itu punya paham doketisme. Dia punya paham yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia. Ini yang bahaya. Enggak, ini paham gini. ini. Kalau pahamnya ya sejak semula ya, kalau SSY ini Saksi Yehova ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah makanya dalam Kolose 1 ayat 15 ini adalah ciptaan pertama. Ya, ciptaan pertama sebelum dunia yang dijadikan awal itu, yang diciptakan duluan itu adalah Yesus Kristus. Malaikat Itu mungkin ciptaan terjemahan pertama. bahasa Indonesia aja, bro. Itu mungkin terjemahan bahasa Indonesia. Saya tidak sedang membela Saksi Yehova. Gini saja, saya nggak mau mewakili Saksi Yehova karena saya bukan Saksi Yehova. Bisa jadi mereka ini sesat nih pemahamannya, salah. Bisa jadi benar. Makanya saya tidak mau menyimpulkan atau ikut-ikutan dengan orang banyak. Bukan, Begitu saya gini. Ini kan Saksi Yehova ini ya punya kitab sendiri, bro. Ya, semua kitab Saksi Yehova ini mereka tidak menganggap Roh Kudus. Ya, tidak pernah mengetahui bisa tentang Roh Kudus. Nah, Bisa kalau jadi di dalam pemahaman mereka salah, bisa jadi. Cuman alangkah fairnya kalau kita undang mereka gitu loh. Kira-kira etis nggak gini, Bang Bro Mata Pisau, gini bro. Etis nggak kalau 5 orang mengatakan Anda sesat, tapi Anda sendiri nggak pernah berhadapan berjumpa dengan mereka? Kan nggak etis kan?
Betul nggak? Iya, saya sudah bertemu dengan beberapa saksi Yehova ya kalau di room Saya belum pernah. Nah, Mungkin jelas. ada seorang saksi Yehova datang ke sini berdebat dulu dengan saya, biar saya bisa mengambil satu kesimpulan terhadap apa yang dipahami oleh mereka. Coba kalau Iya. ada seorang saksi Yehova yang naik ke sini, mungkin bisa diskusi dengan saya berani mengatakan sesuatu terhadap mereka. Karena saya belum pernah, saya belum tahu. Bahkan saya nggak tahu saksi Yehova itu apa. Nggak tahu saya. Setahu saya saksi Yehova itu, setahu saya ya, mereka itu orang-orang yang menyebarkan Injil dari pintu ke pintu. Saya beberapa kali ketemu dengan mereka, orangnya baik-baik, orangnya bagus-bagus. Ya, kalau yang saya sampaikan ini adalah kebenaran dari Alkitab. Artinya Tritunggal ini sudah jelas ya, kalau Alkitab ini menjelaskan tentang ketritunggalan. Ya. Sekalipun tidak ada Tapi kata satu-satu, Tritunggal, bro. Bapa, Jangan Putra. satu-satu, bro. Karena Iya. Sebentar, kan- saya jelaskan dulu. Supaya Silakan. kita tahu bahwa Injil yang kita pakai ini dalam Alkitab Sabda itu mengajarkan sangat jelas tentang ketritunggalan, kesetaraan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, kalau saksi Yehova mereka penganut Allah tunggal. Allah yang tidak mengakui Yesus itu dengan kesetaraan dengan Bapa. Kesetaraan antara Yesus dengan Bapa. Jadi mereka itu memakai Injil yang berbeda, dan kalau ada orang yang membaca tentang Injil yang berbeda, mereka tetap dikatakan sangat jelas ya bahwa mereka adalah sesat, terkutuk. Galatia 1 ayat 8 ini sudah sangat jelas. baik. Ya, Kita tanggapi silakan. dulu ya. Baik. Silakan. Begini, bro. Saya setuju bahwa kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain daripada yang diberitakan oleh para rasul, itu memanglah adalah Injil neraka, Injil yang berasal atau Injil palsu. Saya setuju. Tetapi untuk mengatakan bahwa saksi Yehova, bukan cuma saksi Yehova, bahwa Kristen sekte ini, ortodoks lah bla bla, membawa pengajaran Injil yang lain, jangan buru-buru. Jangan buru-buru mengatakan begitu. Sebaiknya diadakan dulu diskusi. Jangan-jangan hanya sebuah kesalahpahaman. Inilah yang membuat sesama Kristen itu banyak berdebat dan banyak bertikai pada zaman dulu. Begini, dulu kita harus berkaca kepada sejarah kita, sejarah agama kita yang penuh air mata. Ada konflik yang sangat parah, bahkan sampai bunuh-bunuhan antara Kristen dengan Katolik. Zaman-zaman indulgensi, tahu? Ya, saya kira itu Salah. indulgensi itu kan pembelian terhadap dosa kan. Jadi adalah pembelian terhadap dosa. Tapi kita nggak melebar, Bro Edis. Kita Iya, lebih maksud saya fokus begini, maksud kepada- saya kasih contoh gini. Saya kasih contoh tentang bagaimana biasanya ini kita harus ya. Saya kasih kuncinya gini. Mau percaya mau enggak? Gini. Jadi banyak oknum-oknum, saya tidak bilang semua ya. Banyak oknum-oknum petinggi-petinggi gereja itu mereka itu adalah hamba uang. kita harus tidak bicara itu personal. Sebentar, Bro. biar saya selesaikan dulu. Nanti gantian ngomongnya. Gini, Baik. para pemuka-pemuka agama yang mereka ini hamba uang, biasanya mereka itu akan melakukan framing kepada jemaat. Jangan gereja di sini karena sesat. Nah, dengan modal sedikit itu saja, itu membuat mereka tidak mau ke gereja sebelah karena nanti takut perpuluhan berkurang. Kita harus akui itu. Tetapi banyak juga hamba Tuhan yang betul-betul dia melayani Tuhan dengan tulus, bukan dengan motivasi hamba uang. Makanya saya mengatakan begini, coba sebelum ngomong sesuatu itu sesat, diperiksa dulu dengan sesama. Jangan hanya ikut-ikutan aja. Latah kita mengatakan sesuatu sesat tanpa memeriksa. Terus kita ke esensi. Gini bro, kalau kita ngomong masalah ketidaksetaraan, itu ada. Kesetaraan juga ada. Jadi kalau kita mau ngomong antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ada kesetaraan, ada ketidaksetaraan loh. Coba, tolong bukakan 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Kita diskusi internal Kristen ya teman-teman ya. Biar 1 orang Korintus 11 Kristen ayat yang nggak ketiga. saling ribut.
bidat membidatkan. Ya. Supaya kita ini bersatu gitu loh, bukan saling bidat membidatkan. Ya, tetapi 1 aku mau itu. Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3, coba dibacakan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kenapa dari tiap-tiap laki-laki Kepala, bukan kenapa. Kepala, coba ulang lagi bang. Oh iya. Yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah kepala dari Kristus ialah Allah. Oke, saya bacakan pelan-pelan ya, saya bacakan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Coba, jelas nggak di situ dikatakan kepala daripada Sang Kristus, Sang Mesias adalah Allah? Ya, jelas di sini. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang subordinasi, kepala mengepalai, itu ada bang, ada. Jangan buru-buru mengatakan kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus, Bapa kepala dari Yesus itu sesat. Bukan. Contoh nih, kepala dari perempuan siapa? Kepala dari perempuan laki-laki. Apakah saya jelaskan laki-laki ya. dan perempuan? Sebentar. Apakah perempuan dan laki-laki setara? Setara. Tetapi dalam hal tertentu, hakikatnya sama. Perempuan dan laki-laki itu sama. Tetapi kepala dari perempuan itu adalah laki-laki. Begitu. Dan kepala daripada Sang Mesias atau Kristus adalah Bapa di sorga. Jadi ada ketidaksetaraan, ada kesetaraan. Silakan. Jadi kalau kita lihat ya, kita jadi saling melengkapi terkait dengan hal kepala ini. Kita kalau di sini belajar tentang bagaimana supaya ada yang namanya kepala. Yesus itu kan sudah menjadi tubuh kita. Ketika waktu dia menjadi manusia, dia itu menganggap kita itu sebagai setara dengan dia. Padahal dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, dalam fungsinya, ini jabatan fungsi, bro. Ya, jadi kalau tentang hal kepala dari Kristus, bukan berarti bahwa Yesus ini tidak setara dengan Allah, tetapi dia mau tunduk. Betul, Kan saya seperti sepakat dengan itu bang. Cuman statement yang mengatakan bahwa ada hierarki, ada kepala daripada Sang Mesias, itu juga jangan buru-buru disesatkan gitu loh. Saya ini mengajarkan supaya apa? Jangan kita ini buru-buru menyesatkan sesama umat Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita tahu bahwa Yesus itu selalu merendahkan dirinya, bro. Saya sudah sering baca ya, dan bawain juga Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya. Walaupun dalam kesetaraannya, ya ini kalau kita baca ya, kita bukain aja lah. Filipi 2 ayat 8 ini selalu ya di bawah ya. Ntar aku bukain ya. Ini ya. Jadi Yesus itu dalam kesetaraannya jelas ya. Kalau ini dia selalu mengatakan bahwa dia itu harus yang namanya menjadi manusia. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah Bapa ya, sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, Oke, jadi baik, kita ambil satu poin ya. Poinnya gini, bro. Yesus dalam ketaatannya apapun itu, dia selalu tunduk kepada Allah. Makanya Allah itu sangat meninggikan dia. Ya, Sampai apakah sekarang, Allah jelas Allah sampai sekarang meninggikan sekarang Yesus. apakah Tuhan Yesus masih tunduk kepada Bapa? Tentu saja kalau yang namanya dalam hal fungsinya, Nah. dia tidak begini. Dia tunduk, tetapi bukan Allah, ada koordinat antara Allah yang memang di bawah dia, di atas dia tidak ada. Ya, dia memang mau makanya- tunduk. Bukan yang namanya
Allah itu bilang bahwa Yesus harus tunduk. Tidak. Dia yang mau tunduk. Contohnya kita berdua, bro. Ya. Anda sebagai seorang manusia, contohnya saya hormati Anda lah. Ketika Anda bilang tolong ambilkan gelas. Saya memang itu tidak ada yang namanya mau untuk menundukkan diri. Tidak. Saya mau membantu Anda. Contohnya seperti itu. Makanya karena kasih, bro. Sejak semula itu karena kasih. Bukan karena ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ya. Jadi dia tunduk, menundukkan diri. Bukan Allah menundukkan dia. Tidak. Iya, makanya saya bilang ini kan sebenarnya soal komunikasi bahasa saja yang tidak saling memahami. Maksud saya begini, yang saya katakan itu janganlah buru-buru mengatakan kalau orang mengatakan demikian itu sesat. Diperiksa dulu. Contoh ya, contoh. Kalau ada seseorang mengatakan begini, Tuhan Yesus sampai sekarang itu melakukan apa yang disuruh oleh Bapa di sorga. Bahkan Tidak. nanti Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia, ya kan? Tujuannya apa? Coba diulangi lagi tadi, bro. Biar kita ulangi lagi, coba yang tadi. Supaya apa? Coba segala yang di langit, coba balik lagi, coba. Yang mana? Yang Filipi supaya segala yang di langit dan di bumi, coba. Apa Nanti ini? itu akan kita sinkronkan dengan ayat ini ya. Silakan. Coba yang tadi baca lagi, coba. Ini Supaya setiap supaya supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Coba, pertanyaan saya begini. Apakah Bapa di surga bertekuk lutut kepada Yesus? Kalau dibilang bertekuk lutut, tentu saja sudah memberikan kemuliaan kepadanya dengan memanggil Tuhan. Apakah itu bertekuk lutut? Tidak. Tetapi semuanya itu dalam satu kesatuan itu. Tentang kasih. Ini relasi kasih ya. Allah itu kasih. Bukan ada yang namanya bertekuk lutut. Bukan ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Tidak. Bapa menghargai anak, anak menghargai Bapa. Jadi tidak ada yang namanya saling di sini lebih tinggi, lebih rendah. Tetapi mereka saling namanya menghormati, menghargai. Itulah kesetaraannya. Makanya Allah sangat meninggikan dia. Ya, Baik. itu. Boleh saya jawab? Silakan. Baik. Mungkin yang bermaksud itu kurang tepat. Pemahaman ini kalau kali ini saya berani mengatakan apa yang bermaksud itu kurang tepat. Coba ya, baca ini. Coba ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-27. Sebenarnya itu ini loh, biar kita nggak bercakar-cakaran ini di sini terus. Itu sudah dijelaskan dengan baik. Apa sih maksudnya Bapa di surga itu menyerahkan, menjadikan Yesus sebagai raja, menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Maksudnya itu biar ngapa gitu loh. Nih, 1 Korintus 15 ayat yang ke-27 dan 28. Ya, Oke. biar kita nggak debat kusir terus nih. Sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus. Oke. Banyak orang Muslim berkata Rasul Paulus mengajarkan ini. Enggak, justru Rasul Paulus itu mengajarkan Tritunggal yang ketat. Tetapi 27-nya berarti satu orang aja. Satu orang Ya, nampilkan. silakan. Oke, satu orang nampilkan, satu orang balik kamera sebentar. Saya balik dulu kamera saya. Oke. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya di sini dua orang loh. Ya. Segala sesuatu telah ditaklukkan. Nya di yang pertama ini merujuk kepada Bapa di sorga. Siapa yang menaklukkan di bawah kaki Yesus, yaitu Bapa di sorga. Sekali lagi, saya bacakan. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di sorga di bawah kaki Kristus. Karena pakainya di sini, saya gantinya yang dimaksud di sini siapa ya? Karena segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di sorga di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada tanda quote and quote itu, tanda kutip tuh. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri
yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, yaitu Bapa di sorga yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, oke, itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi kalau kita buka Filipi tadi, itu sinkron dengan ayat ini. Segala sesuatu di langit dan di bumi itu akan ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Tetapi Bapa di surga tidak termasuk di situ karena dia kepala daripada Yesus itu sendiri. Lalu di ayat 27, agak naik ke atas. 28 Kalau atau teman-teman 27? dari tetangga sebelah mendengar pengajaran Kristen, pasti mereka jadi orang Kristen. Kalau mereka dengar ajaran Kristen yang benar, pasti mereka jadi Kristen. Oke, silakan. 20 ininya, 28-nya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri, yaitu Yesus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah kaki dia, Sang Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawahnya, di bawah Yesus. Supaya apa? Supaya Allah Bapa di surga menjadi semua di dalam semua. Jadi itulah fungsinya Bapa di surga menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Oke, saya jawab ya. Yesus dijadikan sebagai Tuhan oleh Bapa di surga, dijadikan sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai majikan, supaya semua orang ditunduk jadi milik Yesus. Nah, ketika Yesus melaksanakan segala perintah ini, maka Yesus sendiri akan membawa kembali sang pemerintahan itu kepada Bapa di surga. Demikianlah Allah menjadi semua di atas semua. Makanya Yesus itu adalah, Tuhan kita Yesus adalah Tuhan untuk siapa? Untuk kemuliaan Bapa di surga. Gitu loh maksudnya. Jadi ini ya, apakah Ya, silakan. ini Yesus lebih rendah daripada Bapa? Kan tidak. Kalau di sini bukan Yesus ditaklukkan oleh Bapa. Yesus mau menaklukkan diri. Inilah Yesus itu sebagai yang namanya ketaatan. Dia selalu merendahkan dirinya. Walaupun dalam kesetaraannya, dia tetap yang namanya taat kepada Bapa. Itu relasi kasih. Bapa mengasihi aku sebelum dunia ada. Makanya Yesus tidak ditaklukkan Bapa. Yesus menaklukkan diri di bawah dia. Betul, saya Iya setuju kan? dengan itu. Nah, Saya setuju kalau dengan begitu, itu. apakah Yesus lebih rendah? Tidak. Yesus itu sudah, ini jelas ya. Makanya Bapa sangat menghormati dia di dalam Ibrani 1 ayat 10. Di sini dikatakan apa? Ya, kalau kita lihat, Bapa juga menghormati Yesus. Nih, tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterus dan selamanya. Ini dia Allah Bapa yang berkata. Makanya Yesus itu ketika waktu merendahkan dirinya, Yesus tetap diberikan tahta. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterus dan selamanya. Apakah hilang? Tidak. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Itulah Allahmu mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, ini Allah Bapa memanggil Yesus Tuhan. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Artinya di dalam Ibrani ini Allah justru yang namanya Yesus mau untuk merendahkan dirinya, tetapi tahta kerajaan Yesus itu selalu untuk selamanya. Jadi itulah yang namanya relasi kasih. Bapa menghormati anak, anak menghormati Bapa, Bapa menghargai anak. Itulah semua sejak semula Allah itu adalah kasih karena hal seperti ini. Yesus selalu taat kepada Bapa, Bapa selalu memberikan kemuliaan kepada Yesus. Ya, apa yang terjadi itulah tentang kesetaraan, tetapi tentang fungsi Bapa sebagai sang sumber, Yesus sebagai jalan firman-Nya kita semua, Roh Kudus sebagai penuntun. Jadi itulah yang dinamakan kesetaraan Allah. Terkait dengan fungsinya, ya Bapa tetap sebagai sang sumber, Yesus sebagai firman, dan Roh Kudus sebagai penuntun. Memang kalau ada yang nggak ngerti, sebentar, kalau ada yang nggak ngerti, memang ruwet. Tetapi itulah Allah yang kasih itu. Kalau seandainya ada yang lebih tinggi, lebih rendah, maka itu bukan kasih. Itu sudah ada subkoordinat. Allah itu bukan lagi kasih. Oke?
Silakan. Baik, kita harus ngerti dulu nih apa pengertian subordinat. Kadang-kadang orang banyak ngomong subordinat tapi nggak ngerti apa subordinat. Subordinat itu artinya membawahi. Di dalam bahasa Inggris subordinate itu artinya membawahi. Contoh, kalau saya mengepalai sesuatu rumah, berarti ada yang saya bawahi. Bawahi atau atasi. Ada sesuatu di bawah saya, begitu. Itu maksudnya subordinasi itu. Nah, subordinasi di dalam Alkitab itu jelas ada. Di mana subordinasi itu? Di ayat yang tadi saya tunjukkan, bahwa kepala daripada Mesias atau Kristus itu adalah Allah. Itu udah jelas subordinasi. Tetapi kesetaraan itu juga ada. Ya, kesetaraan antara Sang Allah, Sang Firman dan Roh Kudus itu ada. Cuman yang saya sesalkan tuh begini. Kenapa sih kita ini ributnya masalah itu? Tadi kan Bang Mata Pisau sudah bilang, memang ribet. Makanya sering kan saya bilang, makanya saya ngomong begini. Saya itu teman-teman, fokus saya itu adalah tetangga sebelah. Kalau saya lagi ngomong sama tetangga sebelah, saya menggunakan bahasa-bahasa yang sama mereka itu mudah diterima. Begitu loh. Kan ada level-levelnya. Begini loh, Mata Pisau. Injil kita itu ada 4. Ya. 3 Injil sinopsis itu, Matius, Markus, Lukas, itu berbicara tentang Yesus Sang Anak Manusia. Yesus Sang Mesias. Cuman 1 Injil yang berbicara mengenai Yesus Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi ada 3 di depan ini yang terus-menerus berbicara tentang Yesus Sang Manusia. Mengajarkan Yesus Sang Manusia itu nggak salah. Kapasitasnya baru orang sampai situ dulu. Nanti ada level berikutnya. Siapa sebenarnya Yesus Sang Manusia ini? Kan begitu, ada tahap-tahapnya. Makanya saya kalau menjelaskan itu nurut tangga dulu. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Jangan langsung kita kasih ke tangga 6. Nanti yang ada pusing sendiri. Baik. Begitu. Makanya kan saya punya metode cara saya sendiri begitu. Hendaknya kita saling menghargai metode kita masing-masing. Terus kemudian yang kedua, saya sering ini bilang sebentar, begini. sedikit aja, Bro. Ini sedikit, habis itu ditanggapi. Oh, iya, sedikit aja. Silakan. Gini. Masa iya sih? Misalnya nih, saya bikin bercanda, kita bercanda aja, Bro ya. Gini. Nanti waktu ada panitia masuk surga, ini umpama ya, kita menghayal-hayal. Misalnya ada panitia masuk surga, dipanggil. Udin misalnya, atau Budi. Menurut Anda nih, menurut Bang Mata Pisau nih, yang dilihat nanti kalau ujian masuk surga, apakah seseorang itu melakukan firman Tuhan atau membahas hal-hal yang kayak begini-begini? Contoh, Budi, ya setara atau enggak? Enggak tahu, neraka. Atau Budi, ada kesetaraan enggak? Oh, setara, surga. Bukan karena itu loh. Keselamatan itu bukan karena hal-hal seperti itu. Itu namanya ujian masuk sekolah teologi. Yang saya konsentrasikan itu adalah supaya kita itu mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan Yesus dengan cara melakukan firman Tuhan. Contoh, Budi, apakah kamu membalas si Udin yang berbuat jahat kepada kamu? Oh enggak, saya tetap mengasihi dia. Itu fokus kita ke situ loh. Bukan soal setara atau tidak setara. Masalah setara atau tidak setara, itu bukan sesuatu yang menentukan keselamatan itu. Oke, begitu saya jawab, dalam ya. versi saya. Silakan. Oke. Jadi kalau tentang yang namanya kesetaraan atau tidak ya, jelas kalau saya sudah katakan bahwa saya tegas menyatakan bahwa saksi Yehova itu sesat. Karena tidak ada kesetaraan di dalam Alkitab. Mereka menyebut bahwa Yesus itu hanya sekedar Tuhan. Ya, bukan Tuhan, ya. Dan kalau kita membaca ini tentang yang namanya Saya harus catat ya, biar saya tanggapi satu-satu ya. Baik. Terkait dengan ini ya, tadi Bang Edis juga udah mengatakan ya bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita, ya, ini kita yang berasal dari Allah, kita yang mengetahui tentang Allah, setiap roh yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai anak manusia berasal dari Allah. Jadi kalau roh yang
percaya bahwa Yesus itu berasal dari Allah, kita adalah anak-anak Allah. Sedangkan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah berada di dalam dunia. Ya, jadi saya jelas dengan katakan bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak berasal dari Allah, Yesus adalah ciptaan, itu roh-roh antikristus. Jadi tidak ada yang dikatakan lain lagi. Roh antikristus apakah penyesat? Sesat, neraka mereka. Ya. Jadi kalau yang saya sampaikan ini berdasarkan dalil-dalil Alkitab. Sekali lagi Galatia 1 ayat 8, terkutuklah orang yang memberitakan injil-injil palsu ya. Jadi jangan kita melihat segala sesuatu itu apakah tentang yang namanya keselamatan, tidak. Tuhan bilang juga tidak ada orang yang dapat selamat ketika panggil-panggil Yesus Tuhan. Ya, tidak seperti itu. Tetapi sekalipun ya, seorang malaikat surga, kami atau seorang malaikat surga, para rasul mengatakan, tetapi sekalipun ya, kami atau seorang malaikat surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi itu teman-teman ya, konteksnya saya ingin supaya kita tahu bahwa tidak ada Injil-Injil lain selain yang diberitakan Injil yang sebenarnya ini, Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, memang tidak disampaikan secara tertulis, tetapi konsep supaya tentang kita mengetahui tentang kesetaraan Allah. Prinsip Allah itu kasih, kudus, dan adil. Kalau seandainya ada yang lebih tinggi daripada yang namanya lebih tinggi, lebih rendah, maka itu bukan kasih, itu relasi monarki. Apa yang ada itu Allah itu kasih. Bapa mengasihi aku sebelum dunia ada. Apa yang disampaikan tentang Allah pasti punya prinsip. Makanya Ibrani 5 ayat 12 kita katakan ya. Jadi kalau kita baca ya, ini tentang yang namanya pengajaran teman-teman supaya jangan sampai murtad. Ya. Baik. Ya, Kita sebentar ngerti ya. Apa-apa ya nanti saya Satu-satu tadi. Nggak apa-apa, Ya. ini diskusi bagus, ini diskusi yang membangun ini. Jadi yang Kristen jangan menganggap ini sesuatu yang negatif ya, tapi ini kita anggap sesuatu pembelajaran. Ini makanya pendalaman Alkitab nih. Ya. baik. Udah Jadi selesai ini ya, bro, kalau belum selesai. Sebentar, saya bacain ini ya. Ini peringatan supaya jangan murtad, bro. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Ya, sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa yang memerlukan susu, ia tidak memahami tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi poinnya seperti ini. Kita akan membedakan antara yang baik dengan yang jahat, yang benar dan yang tidak benar itu karena kita mengetahui, Bro Edis. Makanya saya sampaikan ini dengan dalil bahwa apa yang dilakukan oleh saksi Yehova itu adalah memprintir-printir Alkitab kami, kemudian dia membuat kitab baru dengan mengatakan Yesus adalah ciptaan. Ya, makanya saya katakan kalau Edis mungkin Bang Edis kurang belajar yang namanya saksi Yehova, saya di sini menyatakan kalau memang ada saksi Yehova yang mau naik, ayo kita debat, kita diskusi. Mungkin Bang Edis kasih tempat, kasih waktu, kita diskusi. Tapi saya dengan jelas menyatakan saksi Yehova itu sesat. Oke, demikian. Saya belum bisa mengatakan satu sesat atau enggak karena saya belum pernah ketemu orangnya. Suatu saat mungkin saya ajak berdebat, ada orang saksi